Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku, semoga semuanya berbahagia. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya menjadi orang kaya, tentang umat Islam yang wajib memiliki kekayaan, karena di Indonesia ini yang mayoritas Muslim justru minoritaslah yang menguasai kekayaan negara kita ini. Siapa salah? Siapa yang berdusta? Siapa yang kalah? Ini akan kita bahas bersama pada pertemuan singkat malam hari ini. Para pemirsa sekalian dan pendengar yang berbahagia, Rasulullah Muhammad SAW pernah dawuh, kadal faqru ayyakuna kufron. Kefakiran itu terkadang bisa mendekati kekafiran. Kefakiran itu bisa mendekati kekafiran. Kadang ketika ada orang kepepet, tidak mempunyai apa-apa yang mau dimakan, kehilangan pekerjaan, kehilangan pegangan bekal untuk hidup, biaya hidup, maka biasanya jalan pintas yang akan ditempuh sebagai cara penyelesaiannya. Ketika ada orang yang ekonominya sulit, sempit, diajak untuk mengaji, diajak untuk beribadah, alasannya pasti hampir sama, yaitu hidup masih susah gini kok Ustadz, Kiai, kok dijak ngaji, apa yang mau saya makan nanti anak saya dan istri saya? Jawabannya rata-rata seperti itu. Oleh sebab itu, sabda Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi, faktanya memang begitu. Kebanyakan orang-orang fakir itu banyak yang kafir. Bukan berarti kafir keluar dari Islam itu tidak, tetapi ingkar. Bisa kafir nikmat, mengingkari nikmat Allah, mengingkari anugerah karunia yang Allah berikan. Karena yang dilihat adalah hanya sekedar harta semata, bukan nikmat kesehatan yang ia rasakan selama ini, lalu disyukurinya. Tidak, tetapi hanya sebatas harta, tahta, dan wanita saja. Oleh sebab itu, wajib bagi setiap individu, fardhu ain bagi umat Islam untuk menjadi orang yang kaya, banyak harta. Karena maju tegaknya agama kita ini disokong oleh materi, harta duniawi. Selama ini umat Islam banyak yang terkecoh,
terkena doktrin dogma tentang keutamaan menjadi orang miskin. Sehingga anak-anak kita yang masih produktif itu dijejali informasi yang kontraproduktif. Sehingga ketika mereka menjadi remaja dan dewasa, dia menggunakan ilmu sufi, tasawuf. Tidak cinta harta, tidak cinta dunia. Ini yang keliru. Banyak di antara mubaligh, khotib, pendakwah dari kalangan habaib berasal dari Tarim, Hadramaut, San'a, Yaman, yang mewarnai pemahaman Islam di Indonesia sehingga menjadi corak tasawuf yang akhirnya secara duniawi, secara ekonomi umat Islam Indonesia ini semakin terpuruk, semakin mundur ke belakang. Perlu 200 tahun lagi untuk bangkit umat Islam Indonesia ini benar-benar merdeka dari penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, dan penjajahan yang berkedok agama. Oleh sebab itu, melalui momentum kesempatan malam hari ini, berasal dari saya yang hina ini, menyampaikan kepada saudara-saudariku semua, ayo bangkit menjadi orang-orang yang sukses, kaya raya dunia sampai akhiratnya. Manfaat menjadi orang kaya itu lebih banyak daripada manfaatnya menjadi orang miskin. Walaupun menjadi orang miskin itu juga bermanfaat, tetapi lebih banyak manfaatnya menjadi orang kaya. Karena dengan menjadi orang kaya, kita akan bisa bermanfaat untuk sesamanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita akan bisa lebih bermanfaat untuk sesama kita umat manusia kalau kita mempunyai kekayaan dengan menolong sesama kita dengan harta kita. Harta yang banyak jika dipegang oleh orang baik maka akan menjadi kebaikan. Sebaliknya, jika harta dikuasai oleh orang yang tidak baik, maka yang terjadi adalah keburukan. Kita sebagai kaum laki-laki, ketika kita menikah, mempunyai anak dan istri, kewajiban bagi kita untuk memberi nafkah itu tidak sampai kita pensiun, selesai, enggak. Setelah kita selesai ya menikahkan anak-anak kita, kita juga masih wajib menafkahi istri kita. Dan itu perlu harta yang banyak. Mau bangun masjid musola, mau bangun pesantren, semuanya perlu uang, perlu harta. Cinta harta itu boleh untuk kemaslahatan, bukan untuk kemafsadahan. Oleh sebab itu, mari umat Islam di Indonesia ini bangkit, sadar diri dari doktrin dogma, infus, suntikan keyakinan yang keliru dari para sufi-sufi Yaman itu. Mohon maaf, para habaib, untuk perbandingan, bahan pertimbangan, bisa memilih lebih benar yang mana, apakah benar apa yang saya sampaikan ini ataukah sesuai yang panjenengan semua sampaikan tentang hubud dunia, cinta harta. Kalau jenengan semua menyampaikan kepada anak-anak generasi muda kita dengan dalil yang jenengan sampaikan untuk orang-orang tua 60 tahun ke atas, maka itu adalah wad'u syai'in
fi ghairi mahalli. Itu zalim namanya. Meletakkan suatu dalil tidak pada tempatnya. Monggo bagi orang yang sudah usia pensiun, jenengan sampaikan semangat untuk meninggalkan harta, ya. Nggak usah jadi orang kaya, jadi orang miskin saja, karena jadi orang miskin itu lebih cepat masuk surga daripada orang kaya yang jelimet hisab mizannya. Silahkan, tapi dalil itu jangan panjenengan sampaikan kepada anak-anak muda kita. Itu namanya wad'u syai'in fi ghairi mahallih, zalim namanya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sama dengan seperti ketika ada acara pernikahan, kita malah bengong susah saja, menangis di acara pernikahan. Dibalik ketika acara kematian kita malah tersenyum-senyum gembira. Itu namanya zalim. Tidak meletakkan dalil pada tempatnya. Oleh sebab itu, selama ini mayoritas umat Islam di Indonesia banyak yang tertipu oleh khutbah, oleh ceramah, oleh khitobah, mau'izah hasanah yang selalu menyampaikan pentingnya untuk menjadi orang fakir, orang miskin. Padahal harusnya tidak begitu. Ini yang menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia yang muslim ini malah justru kalah dengan minoritas. Banyak umat Islam yang ikut bekerja di perusahaannya orang-orang non-muslim. Why? Bagaimana ini? Kalau mayoritas ya orang kaya Indonesia ini dikuasai oleh orang non-muslim, nasib orang Islam ini lemah. Akhirnya sesuai dengan sabda Rasulullah, kadal faqru ayyakuna kufron. Benar-benar terjadi. Dan ini benar-benar terbukti adanya PHK. Banyak saudara-saudari kita yang bekerja hanya menjadi ojek online. Mohon maaf, saya nggak merendahkan. Ojek online, tidak ada jaminan masa depan yang jelas. Lapangan pekerjaan diberikan kepada orang-orang asing. Karena memang yang mempunyai perusahaan itu bukan orang-orang muslim. Gitu. Aneh di Indonesia ini. Ada 10 orang yang memiliki kekayaan di atas 70% seluruh penduduk Indonesia. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak menyalahkan beliau-beliau yang mampu untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan di tanah air Indonesia ini. Saya tidak menyalahkan beliau-beliau karena beliau memang orang yang gigih, ulet, hemat, kuat, sehingga mereka bisa sukses. Namun kenapa di antara 10 orang terkaya di Indonesia ini hanya satu saja yang beragama Islam? Ayo, pikirkan baik-baik. Seharusnya 10 orang paling kaya di Indonesia ini 9-nya itu harus muslim. Kalau satunya non muslim nggak masalah. Tapi ini kebalik. Itu pun yang muslim itu menduduki peringkat 6. Khairul Tanjung. Hartanya hanya 81,33 triliun rupiah. Hanya satu muslim di antara 10 orang terkaya di Indonesia ini. Kenapa bisa seperti itu? Oleh sebab itu, peran para habib, peran para kiai dai, khotib, penceramah,
Jangan hanya guyon-guyon saja, hahaha saja, menghibur rakyat yang miskin supaya tetap berada di garis kemiskinannya, supaya pasrah menyerah dengan nasib, putus asa, tidak mau berusaha. Jangan, ayo rubah pola dakwah para dai, khotib, pengkhotbah, ya, penceramah, semua harus dirubah. Harus memberikan infus, injeksi semangat, dogma, keyakinan kepada umat Islam untuk rajin bekerja keras, karena kerja adalah bagian daripada ibadah. Dan i'mal lidunyaka ka'annaka tamutu ghadan, berbuatlah, bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Mohon maaf. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beribadahlah, beramallah untuk urusan akhirat seakan-akan esok kamu tiada, kamu meninggal dunia, kamu mati, meninggalkan dunia ini. Jadi ada semangat. Kita ini sudah kalah semua. Saya sebutkan ya, 10 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Nomor 1 masih diduduki oleh bos BCA dan Jarum Group, ya, perusahaannya di mana-mana, termasuk Elektronik Hartono, ya, semuanya, yaitu Budi Hartono dan Michael Hartono. Hartanya itu 746,7 triliun rupiah. Padahal untuk membangun jembatan Surabaya Madura itu hanya menelan biaya 4,5 triliun. 4,5 triliun. Jembatan itu, Suramadu itu 4,5 triliun. Nah, hartanya Budi Hartono dan Michael Hartono itu 746,4 triliun rupiah. Hitung sendiri. Iki notal bondone wong liya iki. Ya. Kereta api cepat Jakarta Bandung itu hanya sekitar 112 triliun. Mulai tahun 2016 sampai sekarang belum selesai. Ya. Yang kedua, orang yang paling kaya kedua diduduki oleh Lau Tok Wong. Nah, ini bos batu bara ini. Hartanya 189,15 triliun rupiah. Apal kabeh aku. Bos batu bara ini. Penduduk Indonesia ini hanya dikasih sepahnya saja. Padahal jelas Undang-Undang Dasar 45 mengatur bahwa kekayaan alam semua, baik yang ada di bumi, laut, dan udara, ini semua dipergunakan oleh negara demi kemakmuran rakyatnya. Tapi justru amanat UUD 45 ini tidak dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Mohon maaf, ini saya sampaikan, saya tidak berbicara agama saja, tapi ini masih belum menyentuh politik ya, ini cukup ke ekonomi saja dulu, nanti malah kisruh nanti kalau saya ngomong politik. Ini ke ekonomi dulu. Ini saya berbicara fakta, ayat yang tercipta. Nomor 3, orang yang paling kaya diduduki oleh keluarga Wijaya. Almarhum Eka Cipta Wijaya yang meninggal tahun 2019 kemarin itu perusahaannya termasuk kelapa sawit itu, termasuk juga Sinar Mas Group, itu meliputi asuransi, perbankan, dan semuanya, bahkan masuk ke real estate. Hartanya keluarga Wijaya
Eka Cipta Wijaya sekarang kena anak-anaknya itu Rp169. Peringkat ketiga. Peringkat keempat itu diduduki oleh Sri Prakas Lohia. Ini orang Indonesia tapi lahir di India. Pengusaha tekstil. Hartanya 120,43 triliun rupiah. Jangan hitung sendirilah. Kalau membangun jembatan Suramadu cuma 4,5 triliun. Lah hartanya 120 sih, 120,43 triliun rupiah. Peringkat kelima diduduki oleh Antoni Salim. Antoni Salim. Ini hartanya 117,3 triliun rupiah. Ini usahanya juga banyak sekali. Termasuk Indomaret itu. Indomaret Group itu Antoni Salim itu. Ya. Terus yang keenam, ini baru Muslim, satu tok ini peringkat keenam, siapa? Khairul Tanjung, pemilik Trans Group, ya, termasuk Trans TV, ya, Trans Media, ya, Trans itu mall, ya, tempat perbelanjaan itu, Trans Icon, ya. Khairul Tanjung, si anak singkong, ya, Khairul Tanjung. Dulunya ya orang yang sangat sederhana. Hanya satu tok yang Muslim. Itu pun peringkat ke-6. Wahai, kenapa? Ayo, kenapa? PR untuk semua dai, untuk semua kiai, untuk semua ulama habaib yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kok nggak umat Islam saja yang jadi orang kaya? Kenapa yang memiliki gedung-gedung tinggi bertingkat apartemen, hotel itu orang-orang non-Muslim semua? Kenapa? Why? Kenapa perumahan-perumahan elit di kota-kota besar semuanya dimiliki oleh orang-orang non-Muslim? Kenapa? Padahal Muslim adalah mayoritas di negeri Indonesia ini. Apa yang salah? Ada yang salahkah? Pasti ada. Pasti ada. Nah, ini saya mengkritik diri saya sendiri. Saya sebagai penceramah itu sudah sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang gitu loh. Nomor 6 sekarang. Nomor 7 Prayogo Pangestu. Hartanya 7, yang Khairul Tanjung itu hartanya 81,33 triliun. Ya. Peringkat ke-7 diduduki oleh Prayogo Pangestu. Hartanya itu 79,76 triliun rupiah. Nomor 8 diduduki oleh Benyamin Setiawan. Itu hartanya 75,07 triliun rupiah. Yang ke-9 diduduki oleh Tahir sekeluarga, Datuk Sri Tahir. Ya, itu menantunya bos Lipo Group itu siapa? Michael Riyadi. Ya, sekarang diteruskan oleh anaknya Michael Riyadi yang bernama James Riyadi, yang punya Lipo Group itu, Karawang. Ya. Dan pemilik properti terbesar. Tahir dan keluarga itu hartanya 65,69 triliun rupiah. Dan yang ke-10 diduduki oleh Joko Susanto, pemilik Alfa itu, Alfa Group itu. Jadi kalau ada Indomaret pasti dekatnya itu ada Alfamaret. Di mana-mana ada Indomaret ada Alfamaret. Ya, Alfamaret punya Alfamidi, ya. Jadi Alfa, Indomaret, Joko Santoso hartanya 64,12 triliun. Sampai saya bisa mentotal semua hartanya. Dan 9 orang dari 10 orang terkaya di Indonesia ini adalah non-Muslim. Mohon maaf, hanya satu tok Khairul Tanjung. Itu pun peringkat ke-6. Nomor 1 berturut-turut bertahun-tahun diduduki oleh bos BCA, ya, dan Jarum Group. Mel, ya, rokok-rokok itu, ya, elektronik, dan merambah ke semua lini. Harusnya umat Islam PR ini, sadarlah wahai para habib, sadarlah wahai para kiai, sadarlah wahai para ulama, sadarlah kalian wahai anggota Majelis Ulama Indonesia pusat dan daerah, wahai para pengasuh pondok-pondok pesantren, wahai para ketua yayasan sosial keagamaan, sadarlah kalian
Sebelum terlambat, kita baru 77 tahun merdeka, ekonomi kita masih belum merdeka. Bahkan penguasa itu akan kalah dengan pengusaha. Ini rumus. Mohon didengar oleh para politikus. Hanya dengan modal uang 60 triliun, Indonesia bisa dikuasai. Cukup 60 triliun, nggak sampai. Indonesia bisa dikuasai. Karena apa? Meniru Amerika. Bahwa Presiden Amerika itu disetir oleh anggota Senat. Anggota Senat disetir oleh neokonservatif. Neokonservatif itu berisi para pengusaha itu. Nanti pengusaha itu bisa mengatur, mendikte penguasa. Lah penguasa kita, ini saya berbicara Indonesia Raya saja, banyak yang tidak memiliki jiwa kenegarawanan. Contoh kecil saja, kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, hutang kan itu dengan Cina kan, konsensinya itu 80 tahun baru lunas. Kita sudah mati berkalang tanah, utang Indonesia belum lunas. Dari 2016 tidak selesai, 2022 akan diselesaikan beroperasi tahun 2023 yang akan datang. Dulu ditandatangani oleh Ignatius Jonan, cukup 50 tahun konsensinya. Karena mundur, maka China minta mundur lagi, jadi 80 tahun. Kita akan menjadi bangsa yang tertindas. Inilah letak ketidaknegarawanan jiwa para penyelenggara negara kita. Di sekitar IKN Kalimantan yang dibangun sekarang ini diobral 100 tahun bisa berkuasa di sana. Asalkan banyak uang, tanah-tanah, properti di sekitar IKN diborong oleh para pengusaha, dan kita akan dikelilingi ya oleh para pengusaha yang akan mengatur para penguasa kita. Sadarlah kita, wahai seluruh rakyat negeri Indonesia yang kaya raya ini. Kekayaan yang ada di Indonesia ini dititipkan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan sistem prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalankan itu sebaik-baiknya. Khususnya umat Islam, jangan hanya berbicara agama tok. Sampai mulut kalian wahai para khotib, termasuk saya sendiri nih, sampai berbusa. Akhirnya saling celatu nih bahasa Jawanya. Saling mencomok antara penceramah ini gak cocok dengan ceramah ini, Habib ini menghujat Habib itu. Aduh, kita ini seperti anjing yang dilempari tulang tanpa daging. Kita hanya ngeroyok tulang, nggak ada dagingnya. Tulang tanpa sumsum, tanpa daging. Yang kita perebutkan ini apa? Gitu loh. Sadarlah kalian, hanya ceramah ini yang paling lugas dan tegas. Karena apa? Atas dasar keprihatinan saya untuk bangsa Indonesia yang saya cintai. Untuk seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan dan saya harapkan, yang saya cintai setulus hati, agar menjadi orang-orang kaya di seluruh negeri ini. Kuasailah semua properti yang ada, pabrik-pabrik yang ada itu harus milik umat Islam. Apartemen, hotel-hotel, semua kuasailah. Perumahan-perumahan elit, kalau bisa perumahan yang ada di Pantai Reklamasi, ya Jakarta Utara, Pantai Indah Kapuk. Kalau di Surabaya ini Pakuwon City Group, ya Haven Land, ya Palm Beach dan lain-lain, itu harus umat Islam yang punya. Kenapa
yang punya kok bukan umat Islam. Padahal umat Islam Indonesia ini mayoritas. Kenapa seperti minoritas tertindas? Ini karena kesalahan kita. Kesalahan kita yang gegeran terus rebutan tulang tanpa daging. Sama seperti anjing, mohon maaf, dilempar tulang rebutan. Direbut apa nih? Enggak ono isine tulang tok. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Ini untuk saya sendiri, mengkritik diri saya sendiri. Dan juga untuk saudara-saudariku semua, karena berdasarkan hadis ya, sabda Rasulullah itu tadi, kadal fakru ayyakuna kufuran. Ini yang saya khawatirkan. Tantangan zaman ke depan lebih berat daripada sekarang. Kefakiran kadang mendekati kekafiran. Agama ini tegak dengan harta. Bekerjalah yang keras. Semangat seakan-akan hidup selamanya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Dan berbuatlah, beribadahlah untuk urusan akhirat seakan-akan esok kita tiada, kita meninggal dunia. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku yang berbahagia, dan semoga semuanya kaya raya dunia sampai akhiratnya. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila menyinggung perasaan panjenengan semua. Bukan niat buruk dari hati saya, tapi ketulusan hati saya dengan niat baik. Agar senantiasa umat Islam Indonesia ini bangkit dari keterpurukan, sadar diri, mengkoreksi diri. Termasuk para dai penceramah juga harus ikut untuk introspeksi, muhasabah, ngerayangi awake dhewe-dhewe untuk bangkit bersama. Nusantara jaya. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.